Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Kembali pada sore hari ini kita akan berjumpa kembali dalam persekutuan keluarga GKJ Mijen Semarang. Walaupun hanya melalui suara, namun kiranya Tuhan senantiasa mempersatukan hati dan pikiran kita di dalam persekutuan ini. Persekutuan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Kirwanto dari Pepantan Ngesrep. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Kita buka kitab kita, yaitu Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Jemaat yang membawa Alkitab boleh membuka dan membaca dalam hati masing-masing. Dan di sini kami akan membacakan dari ayat 1 sampai 10. Judul perikop ini yaitu Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Namun yang menjadi pokok dalam persekutuan doa ini adalah ayat yang ke-10. Akan kami baca kembali. Yang demikian firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan doa ini dengan tema atau judul bersekutu dengan Sang Gembala dan Pemelihara Jiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui sebagai istilahnya pengalaman sejarah, bahwa teladan Yesus itu dikagumi oleh tokoh dunia. Bukan hanya orang Kristen, tapi malah dia bukan penganut Kristen, tapi mengagumi ajarannya. Yang pertama, Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, itu mengagumi ajaran Yesus, walaupun dia tidak memeluk agama Kristen. Yang kedua, sebagai contoh, Mahatma Gandhi.
pelopor pergerakan revolusi India itu juga mengagumi teladan Yesus. Dia seorang revolusioner yang tidak membawa senjata atau tidak menumpahkan darah, yang mengubah pikiran dunia bahwa revolusi tidak harus memakai senjata. Itulah yang dikagumi oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dan Mahatma Gandhi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam tema ini bersekutu dengan Sang Gembala dan pemelihara jiwa. Kalau kita cermati, apa pentingnya bersekutu atau kumpul seperti ini? Seperti kejadian tadi, itu sungguh membuat pelajaran bagi kita. Keuntungan kita secara pribadi kalau kita sering bersekutu adalah, misalnya seperti tadi, belum berani ngomong atau cara bicara yang masih kurang lancar, itu bisa kita belajar dari rekan-rekan kita yang sudah mempunyai kematangan dalam hal berbicara, dalam hal menyanyi, dalam hal berdoa. Nah, itulah untungnya kita bersekutu. Nah, kalau kita tidak pernah bersekutu, kita diam saja di rumah, kita tidak mendapatkan pelajaran yang dapat meningkatkan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula sungguh merupakan gereja yang sungguh luar biasa, terkenal dengan semangatnya, kekuatan doanya, mukjizatnya, dan kebersamaannya. Pengaruhnya luar biasa. Apa yang mereka lakukan lahir dari pengertian akan prinsip-prinsip yang kekal mengenai hidup pribadi, gereja, dan masyarakat. Kisah para rasul adalah ibarat sebuah model atau cetak biru bagaimana seharusnya hidup orang Kristen dalam hal kehidupan pribadi, bergereja, dan bermasyarakat saat ini. Salah satu ciri dari jemaat mula-mula adalah bertekun dalam persekutuan. Mereka tidak hanya bertekun dalam pengajaran para rasul, melainkan juga bertekun bersama-sama dalam persekutuan. Persoalan iman adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Itu sebabnya menurut kita harus mengambil keputusan sendiri. Namun, iman kita itu justru bertumbuh di dalam persekutuan. Seperti yang saya utarakan tadi, iman bertumbuh jikalau kita bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Dapat menjadi teladan bagi yang belum menguasai, dapat menjadi contoh yang belum aktif, dapat menjadi contoh yang belum bisa menyanyi, bahkan belum bisa mengenali situasi. Kalau kita sering bersekutu, itulah gunanya iman kita semakin tumbuh menjadi iman yang kuat, yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam kehidupan persekutuan di dalam gereja. Pasti ada masalah dan kesulitan yang terjadi. Namun melalui masalah dan kesulitan yang kita hadapi, kalau kita tetap setia dan bergantung pada Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Inilah gereja yang sehat, yaitu gereja yang tidak hanya mementingkan aspek pengajaran tetapi juga memperhatikan aspek relasi atau persekutuan di antara para anggotanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam uraian yang telah saya katakan tadi, intinya
Kalau kita bersekutu atau kita saling berkumpul, pasti ada masalah, pasti ada gesekan. Karena pribadi kita masing-masing tentu tidak sama dengan pribadi yang lain. Ada kepentingan diri sendiri atau egoisme kadang timbul, tetapi masalah itu bisa diatasi kalau kita tetap bergantung pada Tuhan. Maka iman kita tidak goyah, tapi semakin bertumbuh dan berkembang. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi jikalau ada masalah, ada beban berat yang ditanggungkan kepada kita, baik melalui organisasi gereja misalnya, atau oleh jemaat, itu adalah suatu ujian. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai contoh, misalnya, anak SD kelas 1, dia mau ke kelas 2, dia harus melalui tes atau ujian. Yang dari SD masuk SMP juga harus ujian. Yang SMP masuk ke SMA juga harus ujian. Demikian levelnya akan semakin tinggi dan ujian itu harus tetap kita jalani. Demikian juga iman kita kepada Tuhan. Jikalau iman kita tidak pernah diuji, berarti stagnan atau mandek. Ya wis ngono-ngono wae. Sing penting ning gereja, sing penting nyanyi padha kancane, persembahan padha kancane. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami ujian hidup, atau sering kita alami adalah masalah di dalam lingkungan kita sendiri, baik di dalam keluarga, terlebih di dalam gereja, itu nilai iman kita ya selevel SD terus. Tapi kalau kita semakin diuji, kita tabah, kita kuat karena kita tetap bersandar pada Tuhan, level kita akan naik. Akan naik, dan menjadi puncaknya jikalau Tuhan datang kembali menjemput kita ditemuinya dengan iman yang penuh, yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, alangkah bersukacitanya kita dapat berkumpul dengan saudara seiman lainnya dalam ibadah dan persekutuan. Berdoa dan menyembah Tuhan bersama, menyanyi, memuji Tuhan bersama, mempelajari kitab suci secara bersama-sama, dan memperhatikan satu sama yang lain adalah hal-hal yang penting bagi pertumbuhan rohani atau iman kita dan kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Mari senantiasa meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita terus menjalin relasi dengan Tuhan, serta kedekatan kita bisa kita cerminkan dalam kehidupan kita, seperti dalam yang tercantum dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Itulah yang akan menguatkan iman kita. Dan pengaruhnya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap yang tadi, kita juga akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Karena itulah efek dari kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap seluruh potensi yang ada pada diri kita? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, bahkan nyawanya diserahkan untuk keselamatan kita. Itulah yang disebut kasih Tuhan. Dan persekutuan kita dengan Tuhan akan menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.
Kiranya Tuhan selalu memberkati kita di sepanjang hidup kita, segala aktivitas kita, dan kita dimampukan untuk mengerti, untuk menerima, untuk menjalankan firman Tuhan ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat kita masing-masing, dan kita semakin hari semakin tumbuh iman kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama kita seiman. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan tutup dengan doa supaya apa yang kita dengar akan menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan malam ini, yang akan menggugah, yang akan membangkitkan semangat kami di dalam kami mengikuti Engkau, di dalam kami bersekutu dengan Engkau, sehingga persekutuan dengan sesama kami seiman dapat menjadi pelajaran bagi kami yang kurang mampu, bagi kami yang belum bisa secara rohani mengenali Engkau, akan semakin hari semakin tumbuh, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dapat kami lakukan, dan dipermuliakan nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.